Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misyana Jelina dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam, konsentrasi fikih. Di sini saya bersama dengan teman saya yang bernama Maulida Askia. Kami akan memaparkan penjelasan terkait materi Qawaid al-Imla wal Alfaz, yang mana di sini kami akan menjelaskan materi pembelajaran ke-15, yaitu tentang hamzah yang terletak di tengah kata. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pembahasan, yaitu tentang al-mamzatul mutawasitatu fi wasitil kalimat, yang artinya hamzah yang berada atau yang terletak di tengah kata. Al-manzatul mutawasitatu fi wasitil kalimat, hamzah yang terletak di tengah kata. Kitabatul manzatil mutawasitatil munfaridatan ala syatri, yang artinya penulisan hamzah di tengah kalimat, yaitu sendirian atau di atas garis. Al-kalimatul jadid, kosa kata baru. Mura'ah, kemurahan hati. Hafizah, menghafal. Juz'an, bagian. Ittasala, yang artinya menghubungkan. Wada'a, yang terletak. Khalfa, yang artinya di belakang. Munfarid, yang artinya sendirian. Dan nasaba yunasibu, yang artinya sesuai atau menyesuaikan. Misal pada Quran surah An-Naba ayat 1 sampai dengan 2, amma yatasaalun anin naba'il azim. Nah, terus pada contoh kedua, misal ahsanun nasi khuluqan aksaruhum mur'ah, pada kalimat mur'ah itu sebagai contoh. Terus pada kalimat ketiga, hafizat talibu juz'an minal Qur'an, itu pada kata juz'an. Terus masuk ke pembahasan. Perhatikan kepada kata yang bergaris di bawah, yaitu pada kalimat yatasaalun, mura'atan, dan juz'an. Nah, dalam kalimat yatasaalun, hamzahnya dalam keadaan fathah dan huruf sebelumnya itu alif. Dan yang kedua pada kalimat mura'atan, hamzahnya fathah dan huruf sebelumnya waw sukun atau waw mati. Dalam kalimat jazaan terhubung dengan alif tanwin dan sebelumnya bukan huruf ya mati. Adapun jika huruf sebelumnya ya yang mati, maka bahwasanya hamzah tadi ditulis di atas nabrah. Misal saya meletakkan sesuatu di belakang meja, pada kata sesuatu di sana yaitu syai'an. Baik, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai kaidahnya. Hamzah ditulis di tengah kata sendirian di atas garis dalam keadaan berikut ini. Yang pertama, apabila hamzahnya berharakat fathah dan sebelumnya ada huruf alif, maka penulisan yatasaalun adalah seperti ini. Apabila hamzahnya berharakat fathah dan huruf sebelumnya adalah waw mati, maka penulisan mar'atan adalah seperti ini. Nah, yang ketiga, apabila sesudahnya ada alif tanwin yang nasab dan hurufnya sebelumnya mati dan bukan ya yang mati, maka penulisan jazaan adalah seperti ini. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Maulida Askia.
di sini ada beberapa contoh latihan. Latihan yang pertama, tulislah titik-titik di bawah ini dengan menggunakan kalimat yang ada. Di sini ada kata mufrad. Mufrad itu artinya satu atau tunggal, dan kata musolin artinya dua atau ganda. Di sini tugasnya mengubah kata mufrad menjadi kata musolin. Nah, di sini contohnya ada binaun menjadi binaani, nidaun menjadi nidaani, gizaun menjadi gizaani, juz'un menjadi juz'ani, kisaun menjadi kisaani, dan bara'atun menjadi bar'atani. Nah, selanjutnya latihan yang kedua. Tulislah jumlah berikut ini dengan khat yang bagus. Nah, kalimat yang pertama yaitu aksirul qiraah, tazid ma'lumatuka, artinya lebih banyak membaca, tingkatkan wawasan. Yang kedua ada ahsin giza'aka kaitosiha, artinya bawalah makanan untuk diminum. Yang ketiga yaitu ada tasa'alat tulabu an mau'idil imtihani, artinya murid bertanya kapan ujian berakhir. Dan yang terakhir yaitu iza ja'aka Khalidun fas'alhu, artinya jika Khalid mendatangi kamu maka menanyakannya. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu materi tentang hamzah yang ditulis pada sebuah cerita. Di sini kita menceritakan tentang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i huwa ahadu a'immatil fiqih arba'ah, yang artinya Imam Syafi'i adalah salah satu dari imam yang empat, yaitu adalah imam fikih. Waqad istahara imamu bizakai wal fasahati wa qudratu ala khitabati wasyair. Dan dia adalah imam yang dikenal dengan kecerdasan dan kefasihannya dan kemampuannya dalam berpidato dan berpuisi. Wa kana imamu yad'un nasa ilal ilmi wal ma'rifah. Dan Imam Syafi'i juga mengajak semua orang untuk menuntut ilmu pengetahuan. Wa urifa Imam Syafi'i bil mu'rati wal karami wa jamili akhlak. Imam Syafi'i dikenal dengan kemurahan hatinya dan kemuliaannya dan bagus akhlaknya. Wa min amsilati zalika annahu dakhala alaihi zata yaum zaratul hayyat. Dan contoh dari demikian itu, pada suatu hari masuklah ke dalam rumahnya seseorang tetangga yang berprofesi sebagai tukang jahit. Fa'amarahu bi islahi komisihi fa'aslahu fa'altahu ismamu dinaran fadahika hayyat, yang artinya maka memerintahkan Imam Syafi'i kepada si tukang jahit tadi untuk memperbaiki baju gamisnya atau pakaiannya. Maka memperbaikilah si tukang jahit tadi akan pakaian Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i memberikan 1 dinar, kemudian tukang jahit tadi tertawa. Faqala lahu Imam, dan Imam berkata, "Khuzhu walau qadarana aksaruma radinan lakabihi." Yang artinya, ambillah karena ini ada dan ambillah yang paling puas untuk kamu. Faqala khayyazu, dan si tukang jahit berkata, "Innama dakhaltu isallima alaika." Bahwasanya saya masuk untuk mengucapkan salam kepadamu, wahai Imam Syafi'i. Faqala Imam, dan berkata Imam, "Anta zairu wa daifu wa laysa minal mura'ah an ayustahdama zairu awid daifu." Yang artinya Imam berkata, engkau adalah tamu
yang sedang berkunjung tidaklah termasuk dari sifat muro'ah, bahwa seorang tamu itu diperlakukan seperti seorang pembantu. Nah, maksud dari semua cerita Imam Syafi'i di sini, yang menjadi patokan atau menjadi pembahasan yaitu pada kalimat muro'ah. Nah, pada kata muro'ah, hamzah itu terletak di tengah-tengah dan sebelum hamzah itu terdapat waw mati. Nah, jadi mungkin itu saja penjelasan dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Maulida Askia. Baik, selanjutnya yaitu ringkasan untuk judul penulisan hamzah yang berada di pertengahan. Jadi, dalam menulis hamzah di tengah kata, lihatlah dari segi harakat huruf yang ada sebelum huruf hamzah tersebut. Kemudian, tulislah hamzah di atas huruf yang sesuai dengan harakatnya. Perlu diperhatikan bahwasanya kasrah yang paling kuat dalam harakat, dan sesudah kasrah itu ada dhammah, dan sesudah dhammah itu ada fathah, dan sesudah fathah itu ada sukun. Dan contoh dari kata tersebut adalah dari kata mukminun, karena hamzahnya mati dan huruf sebelumnya itu adalah dhammah. Maka harakat dhammah tadi yaitu lebih kuat daripada harakat sukun, sehingga dialah yang menentukan menulis hamzah di atas waw. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.